Oke, langsung saja kita ke pemateri yang kedua itu. Jadi pemateri yang kedua kita ke Pak Dona. Selamat pagi Pak Dona. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi gini, jadi saat ini tuh literasi di Indonesia itu masih sangat mekanis gitu. Jadi sangat mekanis itu ya sangat teknis banget itu literasi yang ada di dalam imajinasi kita itu atau dalam di balik pikiran kita itu sangat mekanis dan sangat teknis gitu. Dan masih dalam konteks membaca dan menghafal, belum nyampe pada level kritis gitu. Implementasi. Kritis. Ya, atau sehingga gini, bagaimana kita berliterasi itu bisa merubah sesuatu dan seterusnya gitu sampai kepada kita memahaminya. Seumpama dalam konteks olahraga, seumpama saya latar belakangnya volley gitu, literasi di volley itu hanya sebatas Rifan saat ini main di Liga Jepang itu masih masih sebatas itu masih belum nyampe pada level seumpama konteks mendapatkan poin yang utama itu adalah servis. Sehingga kalau servismu is terus, maka kamu nggak akan pernah melakukan blok, nggak pernah melakukan passing, dan nggak akan pernah melakukan smash gitu. Karena memang secara konstektual ya servis yang paling utama sehingga dan itu dapat memperoleh poin. Jadi bagaimana menurut Pak Dona itu terkait dengan literasi Indonesia saat ini, terutama dalam konteks keolahragaan dan fisik? Oke, baik. Terima kasih atas pengantarnya, Pak Fadil. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati para narasumber. Yang pertama Profesor Dr. Emi Winarno, mentor saya, guru saya, guru besar dari FIKUM. Kemudian narasumber kedua Pak atau Mas Andika Wijaya, dosen Bio UNESA, dan juga saya hormati tadi yang sudah disampaikan adalah CEO dari Aktif Indonesia, Pak Fadil, kemudian para jajaran Aktif Movement Indonesia, kemudian para hadirin di ruang virtual Zoom sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan pertama kesempatan dan juga kesehatan tentunya, sehingga kita bisa menghadiri secara virtual kegiatan yang diadakan oleh Active Movement, yaitu di mana tajuknya menarik, yaitu adalah Academic Circle. Kenapa kita namanya Academic Circle? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya diharapkan ini nanti ada apa ya, misinya adalah ada perbedaan setting kegiatan begitu ya Pak Wadil ya. Jadi tidak seperti seminar-seminar pada umumnya, namun lebih menekankan kepada ayo bagaimana kita bertukar pikiran, berdiskusi, kemudian bersama-sama memecahkan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita, utamanya kaitannya dengan tema dan bahasan kita hari ini. Kurang lebih kan seperti itu. Sehingga saya tidak akan membuat tayangan PowerPoint ya, karena harapannya apa namanya, kita bisa berdiskusi bersama-sama ya. Namun nanti saya hanya akan menayangkan ada contoh beberapa apa ya, semacam pantikan bagi kita semua. Kenapa sih bisa seperti itu? Tadi sudah dibuka oleh Pak Fadil bahwasannya yang terjadi itu adalah seperti itu tadi, bahwasanya kaitannya dengan literasi yang ada di kita di Indonesia itu ternyata ya masih seperti itu begitu, masih seperti itu gitu ya. Kemudian tadi juga diberikan contoh kasus bahwasanya ya memang kemarin yang lagi viral ya, contoh misalkan ya literasi Indonesia kalau di bidang olahraga, karena kita di bidang olahraga ya, Rifan bisa main di Liga Jepang gitu dan sebagainya tadi yang sudah tapi tidak kemudian melihat kemarin ketika sebenarnya ada momen kemarin adalah di Olimpiade gitu kan, sebenarnya ada hal-hal yang menarik yang mestinya kita perlu membuka wawasan kita, membuka apa ya, pengetahuan kita terhadap
terhadap bidang tersebut, bidang kita bersama-sama di bidang olahraga begitu, yang kaitannya yang ada hubungannya dengan bidang literasi di olahraga, atau mungkin di sini ada yang disebut sebagai literasi gerak gitu, karena aktivitas dominasinya adalah aktivitas gerak. Oke. Mungkin akan nanti ini coba kita pikirkan bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Ada sebuah permasalahan seperti ini. Ini saya bisa share screen ya, panitia? Sudah di set untuk bisa share screen ya? Bentar, tak iniin dulu. Dicoba Pak Dona. Oke. Oke, sudah muncul di layar. Sudah ya? Sudah muncul di layar ya? Sudah jelas sekali. Sudah, Oke, Bapak. baik. Sudah. Baik. Ini saya mengambil permasalahan yang sedikit hangat gitu ya. Kemarin kita baru selesai melihat bersama-sama, mencermati, dan jujur saya mengikuti kemarin pesta olahraga dunia, itu Olimpiade gitu ya. Saya bela-belain cari channel yang bisa akses begitu, karena memang ya ini momen 4 tahunan, dan itu momen-momen yang menarik, dan bahkan ada insight-insight yang menarik, cerita-cerita yang menarik yang kemudian muncul dari event pesta olahraga tersebut begitu. Nah, ini contohnya. Kalau kita bicara multi event olahraga ini, nanti akan kita tarik garis lurus benang merahnya dengan tema kita pada hari ini ya, yaitu tentang literasi fisik gitu ya. Kalau kita bicara tentang event Olimpiade, ya multi event Olimpiade, ataupun kalau misalkan kemarin di Indonesia ada Asian Games atau mungkin SEA Games gitu ya. Nah, biasanya kan kita pasti akan bicara tuh kaitannya dengan perolehan medali, pasti kan itu. Nanti siapa yang akan mendapatkan medali emas terbanyak di Olimpiade tersebut, kan gitu. Biasanya kan seperti itu. Yang muncul pertama, siapa yang akan menjadi juara umumnya? Ya. Setelah itu kok bisa negara tersebut bisa mendapatkan medali yang cukup banyak gitu ya. Terus kemudian dari mana ya sumbangan medali terbanyak tersebut. Jam 09.00 tak nguji ya. Pak Fadil mungkin bisa di-mute dulu. Nah, oke. Saya lanjutnya ya. Kemudian pasti nanti akan bertanya-tanya cabang olahraga apa gitu ya yang akan menyumbang medali terbanyak ketika suatu negara itu mengikuti multi event gitu. Pasti kita semua tahu gitu ya. Cabang-cabang yang menyumbang medali yang terbanyak itu pasti yang bisa yang di situ ada banyak nomor yang dilombakan ya. Kemudian ada misalkan ada satu atlet bisa mengikuti beberapa nomor. Sehingga sumbangsihnya itu menjadi lebih banyak. Contoh misalkan, kalau di event multi event olahraga itu biasanya ada renang dan ada atletik gitu ya. Renang itu bisa kita lihat ada 3 gaya jelas yang pertama. Kemudian ada variasi jarak yang dilombakan. Ya. Kemudian di atletik ada berapa nomor yang sudah terdapat di sana. Sehingga dari situ pasti akan dapat lumbung medali yang cukup banyak. Gitu. Nah, kemudian pasti akan kita bertanya-tanya pada di kita sendiri gitu di Indonesia gitu. Indonesia capaiannya ya kita ketahui adalah seperti itu. Nah, kemudian kok pasti seperti itu, kenapa di setiap multi event gitu ya? Apalagi di Olimpiade kita acuannya pasti di Olimpiade begitu. Olimpiade karena kan paling tinggi itu eventnya ya kan, seluruh dunia terlibat. Kemudian
oh ternyata paling besar itu sumbangan medalinya ada di olahraga itu. Nah kemudian ternyata loh kok kita nggak bisa gitu ya, sehingga saya kemudian di Twitter gitu ya, saya scroll gitu ada tweet yang seperti ini. Perlu garap renang dan atletik yang medalinya banyak yang medalinya bisa mendapatkan sumbangsi yang banyak di Indonesia gitu. Di kampung-kampung di Kalimantan, Sumatera, anak-anak 5 tahun sudah pada ceburan ke sungai otodidak. Nah, itu mungkin adalah mindset kita bahwasanya sebenarnya ini loh kita punya potensi. Ini punya potensi. Ternyata di negara kita itu banyak loh anak-anak yang sudah seperti ini seharusnya gitu kan ya. Seharusnya mereka bisa dong kan gitu. Nah, tapi pada kenyataannya kok tiba-tiba begitu Indonesia mengikuti kejuaraan, nah kok yang ini tidak muncul sama sekali. Bahkan kemarin pernah ya sekali main selesai gitu, gitu. Nah ini kenapa gitu ya. Nah saya tidak menyalahkan atau tidak kemudian menganggap bahwasanya ini tweet yang salah, itu tidak gitu. Ya, ini rasa penasaran orang yang muncul dikarenakan ada suatu momen yang terjadi di depannya, dan ini sah-sah saja gitu. Dan ini sah-sah saja orang akan memunculkan tweet yang seperti ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Namun kelemahan kita terkadang itu tidak tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator sebelumnya. Terkadang kita tidak memahami secara mendalam. Ya, tidak memahami secara mendalam kenapa sih kok tidak bisa seperti itu. Apa yang menyebabkan, faktor apa saja. Gitu. Dan kemudian lebih parah lagi kadang-kadang ketika dijelaskan, nah denialnya lebih tinggi daripada penerimaannya. Gitu. Karena kan banyak itu yang mempengaruhi faktor itu. Seperti yang sudah ditweetkan oleh, saya pernah membaca tweetnya wartawan dari Jawa Post itu ya, Mas Aidur Rahman terkait dengan tweet ini gitu ya. Memang negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara itu akan sangat sulit bersaing di cabang-cabang ini karena secara antropometris kita kalah. Secara antropometris kita kalah. Dan bahkan kemarin kemudian ada yang, kemarin di Singapura ada yang bisa mendapatkan medali emas gitu. Perlu kita garis bawahi, yang di Singapura itu hanya sekali mendapatkan medali emas di cabang ini. Kemudian dia hidup di negara yang katakan yang membina olahraga tersebut secara baik itu sudah sejak kecil, gitu. Sejak hidup di negaranya sendiri, gitu. Dan ternyata sekarang tembus semifinal sudah tidak bisa. Artinya apa? Nah itu yang kita perlu pahami hal-hal yang semacam itu, sehingga kita tidak kemudian jika ada fenomena itu terus kemudian loh kok seperti ini, loh kok seperti itu, tapi ayo kita coba pelajari dan kita cari solusinya bersama-sama. Oke, kemudian ini ya tweetnya ya. Faktanya ini, India, negara berpenduduk terbesar kedua dunia, cuma dapat 1 emas. Tokyo 2020. Indonesia, penduduk terbesar keempat dunia, cuma dapat 1 emas. Pakistan, berpenduduk ke-5 dunia, malah belum dapat medali apapun di Tokyo. Negara paling banyak penduduknya di dunia, runner up kemarin. Nah kok bisa seperti ini, kan gitu. Nah ini sebenarnya kita harus cari tahu, ya kita harus cari tahu yang kemudian caranya mencari tahu itu apa ya, kita menggiatkan tadi apa yang disebut sebagai literasi begitu. Kita ayo coba kita tingkatkan pemahaman literasi kita terhadap hal-hal semacam ini. Oke, saya juga punya sebuah contoh. Ini olahraga sepak bola. Jadi saya akan coba memantik gitu ya. Mari kita diskusikan bersama-sama gitu. Nah, ini ada pertandingan yang dimainkan liga sepak bola anak-anak kecil gitu ya.
Ini juga lagi viral kemarin, Barcelona itu ditinggal oleh mega bintangnya begitu. Ya. Nah, oke, nih selesai. Nah, oke. Coba tadi dicermati sampai sekarang videonya berjalan ya. Apa yang menarik? Apa yang menarik dari video ini begitu? Nah, ini pertandingan mungkin pertandingan yang menentukan gitu ya, fase yang menentukan gitu. Nah, oke. Dari video itu mungkin ada yang bisa melihat apa fenomenanya. Coba, mari kita diskusikan. Kira-kira apa yang menarik di situ? Ada yang bisa menceritakan? Sebenarnya itu salah satunya mungkin toleransi yang sangat tinggi lah, itu salah satunya Pak Dona. Ya, oke, baik. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi. Jadi kita lihat tadi di apa namanya di tayangan tersebut bahwasannya itu adalah fase pertandingan untuk anak-anak, gitu ya, untuk anak-anak gitu. Usia dini begitu, katakanlah seperti itu. Biasanya ada klasifikasi usia under sekian dan seterusnya. Ya. Kemudian pada saat pertandingan itu ya, selesai, salah satu tim menang. Nah, menarik yang kita lihat tadi di video tersebut bahwasannya tim yang menang, ya, tim yang menang tidak serta-merta kemudian merayakan kemenangannya. Ya, tidak serta-merta kemudian merayakan kemenangannya. Tapi apa yang dilakukan itu ya? Yang dilakukan adalah kemudian mereka memberikan sebuah condolence atau sikap empatinya, sikap toleransinya, sikap saling suportifnya itu pada tim lawan yang kalah gitu. Dan dipimpin oleh kaptennya. Itu yang menarik. Usia tersebut sudah diajarkan itu, dan sebenarnya goalnya adalah di sana. Ya, bukan menang atau kalahnya, tapi goalnya adalah kemudian bagaimana anak-anak bisa mengejawantahkan karakter yang positif. Itu yang dikatakan menang. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian mempengaruhi kelanjutan akan prestasi mereka. Tadi tim yang bertanding siapa? Barcelona. Ya kalau kita ngomong Barcelona, ya apapun yang sekarang dialami mereka, kita tidak bisa menyebutkan bahwasanya Barcelona prestasinya jelek. Ya kita bisa bilang Barcelona prestasinya bagus, terbukti dengan ya capaian-capaian raihan trofi mereka begitu. Dan pemain-pemainnya juga punya sumbangsih di timnas negaranya masing-masing. Nah, artinya apa? Kenapa saya buka dengan beberapa hal tadi gitu. Kalau kita berdiskusi masalah literasi fisik gitu ya, masalah literasi gerak gitu ya. Yang terkait itu tidak hanya soal hanya sebatas bagaimana kemudian kita melaksanakan aktivitas gerak begitu, tidak gitu. Tapi ternyata komponen pembangun daripada physical literasi atau literasi gerak itu semuanya akan berkaitan di sini.
Ya, semuanya akan berkaitan gitu. Baik di situ aspek kognitif, baik aspek fisikal, baik aspek psikologikal, bahkan aspek sosial. Nah, apa hubungannya apa namanya fenomena-fenomena yang tadi saya saya tampilkan di tayangan sebelumnya dengan literasi gerak gitu ya. Nah, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwasannya kita ambil contoh ya salah satu misalkan. Kalau olahraga ingin prestasinya bagus, ya kita tidak hanya membangun dari satu aspek saja. Kita tidak hanya bisa membangun dari satu aspek saja, tetapi banyak yang perlu kita pertimbangkan di sana. Nah, salah satunya modal awalnya kita harus berliterasi yang baik dulu terkait dengan apa yang kita tekuni. Gitu. Nah, sudahkah di negara kita menerapkan hal itu? Nah, misalkan contoh kasus tadi di sepak bola usia dini, apakah sudah seperti itu diajarkan? Atau hanya yang ditekankan adalah pokoknya yang bertanding ketika nanti menang kalah ya nggak boleh. Apakah seperti itu? Ya. Kemudian ketika kita menanggapi suatu berita yang berkembang di masyarakat terkait dengan misalkan kemarin kontingen tim olahraga Indonesia yang berlaga di Olimpiade gitu ya. Kemudian sudah menorehkan prestasi itu, kemudian kita menanggapinya bagaimana? Apakah kita hanya sebatas tadi seperti tweet yang saya tampilkan, atau mungkin ada kajian-kajian yang lebih mendalam, kemudian kenapa bisa seperti itu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ketika kita sudah menerapkan hal yang disebut sebagai kalau di bidang olahraga, physical literasi ini yang baik salah satunya, dan kemudian hubungan antara 4 aspek ini terjalin dengan sedemikian rupa sehingga membangun sebuah mindset berpikir yang berbeda ya, dan kemudian bisa untuk memahami secara lebih luas begitu. Nah, dengan seperti itu harapannya kenapa ya kita punya sumbangsih yang tinggi terhadap bidang yang kita tekuni ya, misalkan contoh bidang olahraga ya, apa sumbangsih kita, bagaimana caranya ya, dan kemudian setelah bagaimana caranya kemudian nanti apa yang bisa maksimal kita berikan. Ini tadi soal literasi fisik sudah disinggung secara konsep oleh pemateri sebelumnya, saya hanya menegaskan saja hubungannya ya seperti itu. Terakhir ini juga ada fakta-fakta riset gitu ya. Ternyata kalau kita bicara literasi fisik gitu ya, erat kaitannya dengan aktivitas gerak. Nah, ternyata juga aktivitas gerak itu mampu untuk meningkatkan kapasitas kognitif ya, sehingga tidak ada istilahnya kemudian anak yang aktif, anak yang berprestasi di bidang olahraga kemudian dia dicap sebagai anak yang dalam tanda kutip bodoh gitu ya, itu bertolak belakang gitu ya. Ini dan juga nah ini kemarin pada saat memberikan materi di Kabupaten Ponorogo gitu juga saya sajikan. Nah, ini sebenarnya framework-nya gitu. Jika kita menerapkan, kita ingin salah satu implementasi daripada literasi gerak yang baik gitu ya, kita jika pengen misalkan contoh salah satunya olahraga prestasi kita bagus, ya apakah kita sudah melandasi masyarakat atau melandasi calon-calon atlet kita dengan fondasi yang kuat gitu ya. Karena begini, physical literasi itu akan terdiri dari yang pertama, physical literasi itu sebagai konsepnya dibangun dari aktivitas fisik salah satunya melalui aktivitas pendidikan jasmani. Sehingga ketika jasmaninya terdidik, nanti ketika diarahkan ke olahraga prestasi itu ya pasti saya kira juga akan sangat-sangat mempengaruhi.
Ini mari kita diskusikan bersama-sama apakah seperti ini atau punya pemikiran-pemikiran yang lain, ya. Mari kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Oke, mungkin itu saja Pak Fadil dari saya sebagai pemantik diskusi kita pada kesempatan hari ini, ya. Tidak terlalu berpanjang lebar. Mari kita berdiskusi bersama-sama, ya. Karena namanya academic circle, ya, circle-nya harus berjalan gitu. Jangan hanya satu pusat gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fadil atas kesempatannya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dona atas diskusinya, itu sangat menarik sekali itu. Dan tadi apa yang disampaikan sama Pak Dona, bagaimana kita mampu untuk minimal kalau yang tadi dicontohkan di videonya anak-anak kecil itu bagaimana menghargai dan sebagainya. Dan itu memang kita masih jarang sekali melihat di Liga Indonesia gitu. Ya memang liganya nggak jalan gitu kan, atau gimana itu. Tapi setelah pertandingan gitu, kalau kita lihat di Eropa, para pemain itu menyapa kepada fansnya itu. Tapi di sini tuh sangat jarang sekali, karena memang kalau menyapa ke fansnya, ya kalau dalam bahasa orang Jawa Timuran ya digepui gitu. Akhirnya ya nggak jadi acara untuk menyapa fans gitu. Akhirnya ditutup sama ini apa tamengnya polisi itu untuk masuk ke dalam locker room gitu. Jadi itu sangat berbeda kondisinya antara di Indonesia dan di luar itu. Walaupun dari satu sisi kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, dan literasi ini menjadi sangat yang urgent. Jangan sampai literasinya diturunkan gitu kan, yang akhirnya nanti seperti kasus saat ini di Kabul gitu. Di Kabul yang terjadi macam-macam itu karena memang literasinya di Afghanistan gitu. Di Afghanistan itu hanya 12% masyarakat yang melek huruf itu. Sehingga sangat mudah sekali negaranya di acak-acak gitu, baik melalui internal maupun eksternal. Dan jangan sampai kita menjadi yang seperti itu. Terutama dalam konteks olahraga kita masih terseok-seok gitu. Dan kita harus bangkit gitu dari keterpurukan ini. Oke, terima kasih Pak Dona atas materinya dan